Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang anaknya Khalifah Harun ar-Rasyid, yang mana kisah ini adalah sebuah kisah nyata yang sangat bagus untuk menjadi pelajaran untuk kita semua, dan sangat penting juga kita ingat-ingat, kemudian kita ceritakan kembali kepada keluarga kita, kepada anak kita tercinta dan teman-teman kita. Insyaallah saya akan bacakan kisah ini. Kisah ini diambil dari kitab Fadilah Sedekah, penulis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullah alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Khalifah Harun ar-Rasyid rahmatullah alaih mempunyai seorang putra berusia sekitar 16 tahun. Ia sering bergaul dengan para ahli zuhud dan tokoh-tokoh agama pada masa itu. Ia sering mengunjungi tanah kuburan, duduk di tepi kubur dan berkata, "Ada masanya ketika kamu tinggal di dunia ini dan kamu sebagai tuannya, tetapi juga dunia ternyata tidak melindungimu dan nasibmu berakhir di kubur. Seandainya aku tahu apa yang engkau alami sekarang ini, tentu aku ingin mengetahui apa yang kamu katakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepadamu." Ia sering membaca syair, "Taru aniyal janaizu kullu yawmin wa yahzununi bukaun naihat." Pemakaman menakutkanku setiap hari, dan ratapan wanita-wanita berduka cita membuatku sedih. Pada suatu hari, anak itu datang ke istana ayahnya Harun ar-Rasyid, yang sedang duduk bersama ajudan pribadinya, para pejabat dan tamu-tamu terhormat lainnya. Sedangkan putranya itu berpakaian sangat sederhana dengan sorban di kepalanya. Ketika orang-orang istana itu melihat demikian, mereka berkata, "Keadaan anak ini menghina Amirul Mukminin di hadapan para bangsawan. Jika ia dapat memperingatkannya, mungkin anak itu akan menghentikan kebiasaannya." Khalifah mendengar ucapan itu, maka ia berkata kepada anaknya, "Anakku sayang, engkau telah mempermalukanku di hadapan para bangsawan." Anak itu tidak berkata sepatah kata pun atas ucapan ayahnya. Bahkan ia memanggil seekor burung yang bertengger di dekat itu. "Wahai burung, aku memohon kepadamu, demi zat yang menciptakanmu, datanglah dan duduklah di atas tanganku." Burung itu terbang menghampirinya dan hinggap di atas tangannya. Kemudian anak itu menyuruhnya terbang lagi, dan burung itu pun terbang kembali ke tempatnya semula. Kemudian ia berkata kepada ayahnya, "Ayahku sayang, sesungguhnya kecintaanmu kepada dunia inilah yang memalukan diriku. Aku telah memutuskan untuk berpisah denganmu." Setelah berkata demikian, ia pergi hanya dengan berbekal Al-Quran saja. Ketika ia memohon pamit kepada ibunya, ibunya memberinya sebuah cincin yang sangat indah dan mahal, agar ia dapat menjualnya jika ia memerlukan uang. Anak laki-laki itu pergi ke Basrah dan bekerja bersama para buruh. Namun ia hanya bekerja pada hari Sabtu saja, dan ia gunakan upahnya sehari untuk 1 minggu dengan menggunakan 1 danak 1/6 dirham setiap hari. Kisah selanjutnya diceritakan oleh Abu Amir Basri rahmatullah alaih sebagai berikut. Pada suatu ketika,
Sebelah dinding rumahku roboh dan aku membutuhkan seorang tukang batu untuk memperbaikinya. Seseorang yang memberitahuku bahwa ada seorang anak laki-laki yang dapat mengerjakan pekerjaan tukang batu. Maka aku pun mencarinya di luar kota. Aku melihat seorang pemuda tampan sedang duduk di tanah sambil membaca Al-Quran dengan sebuah tas di sisinya. Aku menanyainya, apakah ia mau bekerja sebagai buruh? Ia menjawab, tentu. Kita telah diciptakan untuk bekerja. Pekerjaan apakah yang Tuhan inginkan untukku? Kukatakan bahwa aku membutuhkan seorang tukang batu untuk mengerjakan bangunan. Ia berkata, aku mau asalkan upahku 1 dirham dan 1 danak sehari. Dan aku akan berhenti kerja dan pergi ke masjid bila tiba waktu sholat. Kemudian akan kulanjutkan pekerjaan itu setelah sholat. Aku menyetujuinya. Akhirnya ia ikut bersamaku dan mulai mengerjakan dinding itu. Pada sore harinya aku kembali dan aku sangat terkejut melihat bahwa ia telah melakukan pekerjaan seperti 10 orang tukang batu yang mengerjakannya. Aku pun memberikan 2 dirham, tetapi ia menolak upah yang melebihi 1 dirham dan 1 danak. Kemudian ia pergi hanya dengan upah yang telah disetujui. Keesokan paginya, aku pergi lagi mencarinya, tetapi aku diberitahu bahwa ia hanya bekerja pada hari Sabtu saja. Dan tiada seorang pun yang dapat menemukannya pada hari-hari lainnya. Karena aku sangat puas dengan pekerjaannya, maka aku putuskan untuk menunda pembangunan dindingku sampai Sabtu depan. Pada hari Sabtu itu, aku mencarinya lagi dan kudapati ia di tempat yang sama sedang membaca Al-Quran sebagaimana biasa. Aku mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balasnya. Ia bersedia bekerja lagi untukku dengan syarat yang sama. Ia pun ikut bersamaku dan mulai mengerjakan dinding itu lagi. Disebabkan rasa heranku, bagaimana ia dapat mengerjakan pekerjaan 10 orang pekerja seorang diri seperti pada hari Sabtu yang lalu. Maka aku mengintipnya bekerja tanpa sepengetahuannya. Aku melihat dengan sangat takjub bahwa ketika ia meletakkan adukan semen di dinding, maka batu-batu itu dengan sendirinya menyatu. Akhirnya aku sadar dan meyakini bahwa anak itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hamba-hambanya yang khusus saja yang mendapatkan pertolongan gaib seperti itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sore harinya aku ingin memberinya 3 dirham, tetapi ia hanya mengambil 1 dirham dan 1 danak. Kemudian pergi sambil berkata, aku tidak membutuhkan lebih dari ini. Aku menunggu minggu berikutnya, lalu aku mencarinya pada Sabtu berikutnya, tetapi aku tidak berhasil menemukannya. Aku bertanya kepada orang-orang. Ada seorang laki-laki memberitahuku bahwa anak itu sedang mengalami sakit selama 3 hari dan berbaring di tempat yang sepi. Kemudian aku membayar seseorang untuk mengantarkanku ke tempat itu. Setibanya di sana, ia sedang berbaring di atas tanah, tak sadarkan diri. Kepalanya berbantalkan sepotong batu. Aku menyalaminya, tetapi ia tidak membalasnya. Aku berkata, Assalamualaikum. Lebih keras lagi, ia membuka matanya sedikit dan mengenaliku. Aku baringkan kepalanya di pangkuanku, tetapi ia kembali meletakkan kepalanya di atas batu dan membaca beberapa syair. 2 di antaranya masih kuingat, berbunyi demikian. Ya sahibi la taghtarir bitana'umin fal umru yanfadu wan na'imu wa yazul wa idha hamalta ilal quburi janazah fa'lam bi annaka ba'daha mahmul. Wahai kawanku, janganlah engkau terperdaya dengan kemewahan dunia, karena hidupmu akan berlalu.
Kemewahan hanyalah untuk sekejap mata. Dan bila engkau mengusung jenazah ke pemakaman, ingatlah suatu hari engkau pun akan diusung ke pemakaman. Kemudian anak itu berkata kepadaku, Abu Amir, jika ruhku telah melayang, mandikanlah aku dan kafanilah aku dengan pakaian yang kupakai sekarang. Sahutku, sayangku, aku tidak keberatan membelikan kain baru untuk kafanmu. Ia berkata, orang yang masih hidup lebih menginginkan pakaian yang baru daripada yang mati. Anak itu menambahkan, kafan lama ataupun baru akan segera membusuk. Yang tinggal dengan seorang setelah kematian adalah amal perbuatannya. Berikan sorban dan kendi airku kepada penggali kuburku, dan jika engkau telah memakamkanku, sampaikanlah Al-Quran dan cincin ini kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Tolonglah agar langsung ke tangannya dan katakan kepadanya, benda-benda itu telah dipercayakan kepadaku oleh seorang lelaki asing yang memintaku untuk menyampaikannya kepada engkau dengan pesan, wahai ayah, perhatikanlah, jangan sampai engkau meninggal dalam kelalaian dan terperdaya oleh dunia. Dengan kata-kata itu di bibirnya, anak itu meninggal dunia. Saat itu barulah kusadari bahwa anak itu adalah seorang pangeran. Setelah wafat, aku pun memandikannya, mengkafaninya, dan membaringkannya dalam kubur sesuai dengan pesannya. Lalu kuberikan sorban dan letaknya kepada penggali kuburnya. Kemudian aku pergi ke Baghdad untuk menyampaikan cincin dan Al-Quran kepada khalifah. Sungguh beruntung, setibanya aku di sana, baru saja iringan khalifah keluar istana. Aku berdiri di sebuah tempat yang agak tinggi sambil memperhatikan pawai itu. Tidak lama kemudian keluarlah satu pasukan terdiri dari 1000 orang berkuda, diikuti oleh 10 pasukan lagi yang masing-masing terdiri dari 1000 orang berkuda. Di antara pasukan yang terakhir terlihatlah Amirul Mukminin, maka aku pun langsung memanggilnya dengan berteriak, Amirul Mukminin, aku mohon kepadamu atas nama hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhentilah sebentar. Amirul Mukminin berhenti dan melihat sekeliling. Lalu aku maju ke depannya dan menyerahkan kedua benda amanah dari almarhum putra pangeran itu. Lalu aku berkata, benda-benda ini telah dipercayakan kepadaku oleh seorang pemuda asing yang kini telah meninggal dunia. Ia berwasiat agar benda-benda ini disampaikan langsung ke tangan Tuan. Khalifah memandangi cincin dan Al-Quran itu sambil menundukkan kepalanya dengan sedih. Aku melihat air matanya mengalir. Kemudian ia menyuruh pengurus istana untuk mengantarku ke istananya. Aku tinggal bersama pengurus istana itu. Setelah khalifah kembali pada sore harinya, ia menyuruh agar tirai-tirai istana diturunkan dan menyuruh pengurus istana agar membawaku ke depannya. Kemudian ia berkata, lelaki itu hanya akan menimbulkan kesedihan bagiku. Pengurus istana menemuiku dan berkata, Amirul Mukminin memanggilmu. Namun ingatlah, ia jiwanya sedang bergoncang. Jika engkau ingin mengatakan sesuatu dalam 10 kata, cobalah mengatakannya dengan 5 kata saja. Kemudian ia mengantarkan ke kamar pribadi khalifah. Kulihat khalifah sedang duduk seorang diri. Lalu ia menyuruhku untuk duduk di dekatnya. Ia bertanya kepadaku, apakah kamu mengenal anakku? Jawabku, ya. Ia bertanya, apa saja yang ia lakukan untuk menafkahi hidupnya? Kukatakan bahwa ia bekerja sebagai tukang batu. Amirul Mukminin bertanya, apakah engkau juga pernah mempekerjakannya sebagai tukang batu? Aku berkata, ya, pernah kulakukan. Amirul Mukminin berkata, apakah tidak terpikir olehmu bahwa ia berhubungan keluarga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Harun ar-Rasyid adalah keturunan Abbas radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabku, wahai Amirul Mukminin, pertama aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku meminta maaf kepadamu karena baru mengetahuinya setelah ia meninggal dunia. Khalifah berkata, apakah engkau memandikannya dengan tanganmu sendiri? Aku berkata, ya. Ia berkata, biarlah ku sentuh tanganmu. Kemudian ia memegang tanganku ke dadanya dan mengusap-ngusap dadanya dengan tanganku. Lalu ia membaca beberapa bait syair yang bunyinya, wahai engkau yang menjauhkan dariku, hatiku larut dalam kesedihan atasmu, mataku mengalirkan air mata penderitaan. Wahai engkau yang jauh pemakamannya, terlalu jauh, kesedihanmu lebih dekat di hatiku. Benar, kematian itu membingungkan, kesenangan yang tertinggi di dunia. Wahai anakku yang menjauh dariku, engkau bagai bulan yang tergantung di atas dahan perak. Bulan telah menetap di kubur, sedang dahan perak menjadi debu. Kemudian Harun ar-Rasyid memutuskan untuk pergi ke Basrah mengunjungi makam putranya dan aku menemaninya. Ketika berdiri di makam putranya, Harun ar-Rasyid membaca syair berikut ini. Wahai pengembara ke alam yang tidak diketahui, tidak akan engkau kembali ke rumah. Kematian telah merenggutmu pada awal masa remajamu. Wahai penyejuk mataku, engkaulah pelipur laraku, kediaman hatiku di kesunyian. Engkau telah merasakan racun kematian yang seharusnya ayahmulah yang minum di usia tuanya. Sungguh setiap orang akan merasakan kematian, apakah itu seorang penggembara atau seorang penduduk kota. Segala puji bagi Allah yang Esa, yang tidak mempunyai sekutu, karena ini adalah bukti dari keputusannya. Pada malam berikutnya, setelah menunaikan kebiasaan ibadah harianku, dalam tidurku aku bermimpi melihat sebuah istana berkubah penuh nur. Di atasnya ada awan dari nur yang menaunginya. Dari awan nur itu keluarlah suara almarhum pemuda itu yang berkata, Abu Amir, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahimu pahala terbaik. Aku bertanya kepadanya, sahabatku, apa yang telah engkau alami di alam sana? Ia berkata, aku telah diakui di hadapan Rabbku yang Maha Pemurah dan yang merasa senang denganku. Ia telah memberiku karunia yang mata tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, dan akal tidak dapat memikirkannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, di dalam Taurat tertulis bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu karunia bagi mereka yang meninggalkan tempat tidurnya untuk menangis kepada Rabb mereka dalam salat tahajud. Yang tidak pernah mata melihatnya, tidak pernah telinga mendengarnya, tidak pernah terpikirkan oleh akal seseorang, dan tidak ada seorang pun atau malaikat yang mengetahuinya, dan tidak pernah diketahui bahwa siapapun Allah Subhanahu dan tidak pernah diketahui oleh siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Kemudian arwah pemuda itu berkata kepadaku dalam mimpi, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepadaku, bersumpah demi keagungannya bahwa Dia akan menganugerahiku kehormatan dan karunia semacam itu kepada semua yang keluar dari dunia seperti aku tanpa ternodai olehnya. Penulis Raud berkata bahwa kisah ini juga telah sampai kepada
kepadanya melalui periwayat yang lain. Ditambahkan dalam riwayat ini bahwa seseorang bertanya kepada Harun ar-Rasyid mengenai putranya. Ia berkata, putraku dilahirkan sebelum aku diangkat sebagai khalifah. Ia diasuh dan diajarkan adab dan sopan santun dengan sangat baik. Ia telah mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lainnya. Tetapi ketika aku diangkat menjadi khalifah, ia meninggalkanku dan pergi. Kebesaran duniawiku tidak memberikan kesenangan dalam hidupnya, dan ia tidak ingin memanfaatkannya sedikit pun. Ketika ia akan pergi, aku meminta ibunya agar memberinya sebuah cincin mutiara yang sangat indah. Namun ia menolak memakainya dan mengirimkannya kembali sebelum ia wafat. Anak itu sangat patuh kepada ibunya. Kitab Ar-Raud. Harun ar-Rasyid rahmatullahi alaih, yang putranya tidak menyukai dunia, terkenal sebagai khalifah yang sangat sahih dan budiman. Biasanya jika seseorang memiliki kekuasaan dan harta kekayaan, suka tergelincir dalam perbuatan-perbuatan buruk. Tetapi sejarah membuktikan bahwa ia banyak terjun dalam hal agama. Selama masa kekhalifahannya, ia salat nafil 100 rakaat setiap hari hingga wafatnya. Ia suka bersedekah dari saku pribadinya 1000 dirham setiap hari. Ia juga memimpin pasukan jihad dan beribadah haji 2 tahun sekali. Apabila beribadah haji, ia membawa 100 alim ulama dan putra mereka bersamanya. Dan pada tahun-tahun ia berjihad, ia akan mengirim 300 orang rakyatnya untuk pergi haji. Ia menanggung biaya-biaya perjalanan, makanan dan pakaian mereka. Ia memberikan pelayanan dan pakaian yang terbaik untuk mereka. Ia pun biasa memberi hadiah kepada siapapun yang meminta pertolongannya, dan menolong siapapun atas kehendaknya tanpa diminta. Ia sangat mencintai alim ulama yang mendapat penghormatan tersendiri di istananya. Suatu ketika muhadis terkenal Abu Muawiyah ad-Darir yang bermakna yang buta makan bersama Harun ar-Rasyid. Setelah makan, ketika ulama buta itu berdiri untuk mencuci tangannya, khalifah langsung mengucurkan air ke atas tangannya dan berkata bahwa ia melakukan itu karena penghormatannya kepada ilmunya. Abu Muawiyah ad-Darir rahmatullahi berkata, suatu ketika pada saat aku menceritakan kepadanya tentang hadis Rasulullah SAW tentang perdebatan antara Adam alaihissalam dan Musa alaihissalam, ada seorang laki-laki yang duduk di dekatnya berkata, di mana mereka telah bertemu. Mendengar hal itu, Harun ar-Rasyid langsung berseru marah, mana pedangku, biar ku penggal leher orang zindik ini. Ia berani membantah hadis Rasulullah SAW. Dan Harun ar-Rasyid sering menangis keras bila ada nasihat yang ditujukan kepadanya. Sejarah Baghdad Al-Khatib. Alhamdulillah, kita telah dengarkan sebuah kisah tentang Khalifah Harun ar-Rasyid yang ketakwaannya sangat luar biasa, kehebatan ibadahnya sangat tinggi, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini sulit untuk ditiru. Dan dia pun mempunyai putra yang sangat kuat ibadahnya, yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mencintainya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kita ingat-ingat lagi, kemudian kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada anak istri kita tercinta, dan kepada saudara-saudara kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.